Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ustadz, Mama, Pak Jito, Samarinda, Koko, Ratri, Mbak Ina di Bandung. Beberapa yang biasanya hadir hari ini berhalangan nih. Mas Bedu sama Mbak Maya juga nggak bisa. Udah info kemarin sih. Untuk kajian kali ini judulnya, aduh saya lupa judulnya tuh. Judulnya apa ya? Sebentar. Judulnya hubungan antara otak dan hati serta proses berpikir. Jadi judul baru yang disampaikan Pak Ustadz di pertemuan sebelumnya. Monggo untuk waktunya kami persilakan Pak Ustadz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini kita masih diberikan kesempatan juga kesehatan lahir batin. Semoga Allah memberikan kepada kita hikmah dan mengaruniakan kepada kita tambahan ilmunya dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan membahas judul, bukan judul sih, subjudul ya. Kita masih ngebahas tauhid. Kita masih membahas tauhid. Ini subjudulnya bagaimana hubungan antara otak dan hati secara Al-Quran dan secara ilmiah. Nah, lalu sebenarnya proses berpikir itu dari otak atau dari hati? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, maka mari kita lihat dulu ayat-ayat yang menerangkan bahwa ilmu ada di dalam dada. Dan cara menyimpulkannya menggunakan hati atau kulub. Saya ulang, ada beberapa ayat yang menerangkan bahwa ilmu itu tempatnya di dalam dada. Dan cara menyimpulkannya atau yang membuat kesimpulan itu adalah hati atau kolbu. Ayat yang pertama, mari kita lihat suratnya Al-Ankabut 29 ayatnya 49. 2949. Sudah bisa, Pak? Bukan dari Pak Agung? Bukan, Pak. Sudah saya open. Saya nggak ada ininya, Pak. Nggak ada aplikasinya, Pak. Boleh juga, Pak, kalau dikasih aplikasinya. Surat 29 ayatnya 49. Ya, monggo dibaca Pak Agung dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada. Orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ya, bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur, di dalam dada orang yang diberi ilmu. Jadi tempatnya ilmu di dalam dada atau sudur ya. Oke, kita lihat ayat yang lain. Surat 22 ayatnya 46. 2246.
Dilanjutkan, Pak. Ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ini ada kata-kata kulub ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubun. Kulubun itu artinya hati. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati? Kulub. Kulub ya. Yakilun yang dengan kulub itu mereka dapat memahami. Nah, di ayat sebelumnya tempatnya ilmu di mana, Pak? Sudur. Di sudur. Memahami menggunakan apa? Apa tadi ya? Kulub. Kulub. Ya, iya. Bukan tadi, ini. Oh, yang sekarang, ya. Ini kulub. Iya, hati memahami. Ya, tempatnya ilmu di dalam dada. Tetapi memahaminya menggunakan hati. Oh, oke. Memahaminya menggunakan hati. Tempatnya ilmu di dalam dada. Tapi yang bisa memahaminya adalah kulubnya. Kulubun yakilun. Yakilun dari kata akola. Akola, yakilu. Ya. Akola itu artinya simpul. Simpul. Kayak kita mengikat sesuatu menggunakan tali. Maka harus menggunakan simpul. Yakilun artinya mampu membuat kesimpulan. Kalau bisa membuat kesimpulan, kira-kira paham nggak orang itu, Pak? Paham. Jadi maksudnya dapat memahami itu adalah membuat kesimpulan. Kalau bisa membuat kesimpulan, berarti paham dia, Pak. Ya, jadi tempatnya ilmu di dalam sudur, di dada. Dada. Ya, kulub itu yang bisa atau mampu membuat kesimpulan. Makanya dia bisa memahami. Jadi memahami menggunakan kulub atau kolbu. Ya, tempatnya ilmu di dalam dada. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, apa tadi pertanyaannya sebagai judul? Bagaimana hubungan antara otak dan hati? Dan bagaimana proses berpikir itu? Ya, nah untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, maka kita akan jawab dengan tahapan sebagai berikut. Ini tahapannya. Tahapan pertama adalah bahwa bagaimana perjalanan ilmu dari Allah menuju ke dada. Kan tadi tempatnya ilmu di mana? Dada. Di dada. Nah, bagaimana proses turunnya ilmu sampai ke dada? Bagaimana ceritanya? Bagaimana perjalanannya dari Allah? Kan ilmu itu milik Allah kan? Bagaimana perjalanan atau proses ilmu Allah sampai ke dada ya? Ini prosesnya. Yang pertama adalah bahwa pemilik ilmu adalah Allah sendiri. Pemilik ilmu adalah Allah sendiri. Kita lihat surat 3, 119. Surat apa? 3, 119. Monggo yang lain apa? Tunjuk Pak. Ya, ayo Mbak Ena. Oh, kalau nggak bisa. Ayo Mbak Ena. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah, bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah pada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah mengetahui. Alimun itu berarti yang berilmu kan?
Alimun berarti dia berilmu, dia mengetahui. Innallaha sesungguhnya Allah alimun, yang maha mengetahui, berilmu. Bidzati sudur, Allah juga mengetahui segala isi hati. Isi sudur ya. Bidzatis sudur. Tadi ilmu ada di mana tempatnya? Dada, sudur. Sudur ya. Nah, berarti sudur isinya ilmu. Allah mengetahui apa yang ada di dalam sudur. Ilmu berarti kan? Ya. Ya, Allah juga mengetahui apa isi hati. Maknanya Allah ilmu, pemilik ilmu adalah Allah sendiri. Bahwa pemilik ilmu adalah Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi sudur. Apa isi sudur tadi adalah ilmu. Yang berikutnya adalah bahwa yang diberi ilham adalah jiwa. Yang diberi ilham adalah jiwa. 91 ayat 7 sampai 9. Lanjut, Maina. Surat Asy-Syams. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Jadi yang diberi ilham apanya? Jiwanya. Jiwa. Kan sebelumnya jiwa. Oh, wa nafsil, ya. Wa nafsin, demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa. Haknya berarti ke jiwa ya? Ke jiwa, haknya ke jiwa tadi. Allah mengilhamkan fa'alhamaha. Allah memberi ilham kepada jiwa tadi hanya. Ini hanya ke jiwa ya. Ilham. Jadi ilham turunnya ke jiwa. Kalau ilmu ke sudur. Nah, yang menyimpulkannya kulub. Ilham masuk ke nafs. Ke nafas atau ke jiwa ya. Nah, kita harus tahu ininya, harus tahu item-itemnya. Nah, yang berikutnya bahwa nafas jiwa ini tempatnya rasa. Ya, nafas itu tempatnya rasa ya. Kita lihat 2135. 2135. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kullu nafsin, setiap jiwa. Kullu nafsin, setiap jiwa. Tiap-tiap jiwa. Za'iqoh. Za'iqoh dari kata zauk artinya rasa. Za'iqoh itu merasakan. Kalau rasa, zauk. Kalau za'iqoh itu merasakan. Termasuk maut. Jadi yang bisa merasakan maut adalah jiwa. Oke, jadi kita ulang. Bagaimana proses perjalanan ilmu dari Allah menuju ke dada? Bahwa pemilik ilmu adalah Allah. Jiwa diberi ilham. Jiwa diberi ilham. Dan di dalam jiwa tempatnya apa? Rasa. Tempatnya rasa. Jadi rasa itu adanya di nafas, di dalam jiwa. Oke, berikutnya. Nah, rasa tersebut, kan setiap jiwa merasa. Jadi tempatnya rasa di dalam jiwa, di nafas ya. Nah, rasa tersebut menyebar merasuk ke seluruh tubuh. Dan rasa itu bisa dirasakan. Apa istilahnya? Rasa itu bisa. Dan rasa itu bisa terasa lah namanya. Atau bahasanya rasa itu bisa diwakili atau dirasakan di dahi. Nah, dahi itu mewakili kepala. Rasa itu juga bisa timbul di lambung.
atau punggung. Nah, lambung atau punggung mewakili badan, juga kulit. Jadi si rasa itu menyebar ke seluruh tubuh, diwakili kepala, diwakili badan, dan diwakili seluruh kulit. Makanya kulit bisa merasakan kan? Dingin. Kepala, badan, dan kulit. Ya, panas dingin yang merasakannya apa, Pak? Panas dingin kulit. Kulit. Kalau pusing, Kepala. kepala yang merasakannya. Kalau lapar, Perut ya, badan. Bagian lambung. badan. Nah, itu kan jadi semua rasa ada yang mewakilinya. Kalau bagian kepala, nah itu bagian mikir, nah, kalau dari luar itu kulit yang merasakannya kan. Nah, kita lihat ayatnya 9:35. 9:35. Saya lagi, Kang. Ya lanjut aja, Mbak Ina. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang apa yang kamu simpan itu. Kalau nih ya, atau jika ada orang punya harta. Hartanya itu diperoleh bukan dengan cara halal. Atau diperolehnya dengan cara halal, tapi dipergunakannya tidak halal. Atau dia tidak pernah mengeluarkan zakat dari hartanya. Atau bahasa lainnya orang ini menuhankan harta. Ya istilahnya kan banyak ya. Nah, katakan ketika harta itu hilang, lenyap, angus, musnah, kecurian, apa yang sakit? Hati. Kepala pusing. Dahi. Ya kan tadi diterangin, dahi mewakili kepala. Pusing apa? Pusing kepala. Nah, udah pusing? Stres. Ya, lambung kan? Iya, mual kan? Mual-mules kan? Ya, termasuk punggungnya, sakit badan. Jadi, rasa itu diwakili dahi. Kalau pusing, migrain, liur, tanpa stres, ke lambung nanti. Punggung nanti sakit badannya. Ini Arabnya, istilahnya, bahasa Qurannya begini. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Jadi harta kekayaan mereka tidak membuat mereka jadi tenang, Pak. Tapi justru malah jadi menyiksa dirinya gitu bahasanya. Ya, dahi sakit, lambung sakit, punggung sakit. Ini kan rasa, Pak. Dirasakan, terasa di dahi, terasa di lambung, terasa di punggung. Juga rasa itu ada di kulit. 4 ayatnya 56. 4 ayat 56. Ya, lanjut, Mbak Ina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini rasa diwakili kulit. Kalau kulit berarti seluruh tubuhnya kan? Jadi seluruh tubuh manusia atau seluruh tubuh bisa merasakan sakit ketika dia menolak mengingkari ayat-ayat Tuhan. Udah tahu api panas, nyemplung ke api, ya kebakarlah. Ya, itu kan mengingkari, namanya mengingkari ayat kan. Udah tahu kalau pergi ke Eropa itu dingin, nggak pakai mantel, ya udah kedinginan kulitnya kan beku, misalnya gitu Pak. Kulit juga bisa merasakan, mendeteksi suasana kan.
dingin, panas, sakit, dan seterusnya kan, itu kulit. Nah, jadi rasa menyebar ke seluruh tubuh. Bisa di dahi, bisa di lambung, bisa di punggung, bisa di kulit. Rasa tuh Pak. Ya. Pak Agung pernah masuk atau lewat di tempat yang angker Pak? Bergidik Pak. Berdiri bulu kuduk kan? Berdiri bulu kuduk. Berarti yang ngerespon apa tuh? Kulit kan? Kulit ya. Kulit yang ngerespon. Di situ ada energi negatif gitu ya. Ya. Padahal mah itu rasa takut sendiri. Dari pikiran Pak ya, berarti dari pikiran datang. Iya, pikiran sendiri kan ngeresponnya kulit, padahal ketakutan sendiri, itu nggak ada apa-apa kok, misalnya gitu. Oke, lanjut. Bahwa nafas atau nafas itu juga punya keinginan. Nafas itu punya keinginan. Nafas juga punya kulub. Ya. Jadi nafas itu di dalam nafas lah. Itu ada keinginan, dan di dalam nafas juga ada kolbu, ada kulub tadi Pak. Kita lihat ya, surat 2, 87, 88. Surat 2, ayat 87. Pak Muji boleh baca? Ya, Pak Muji, monggo Pak Muji. Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Roh Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul pembawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Ini ada kata-kata, kalau lihat Arabnya ya. Afa, turunin dulu. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Artinya apa? Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran la tahwa anfusakum, la tahwa tidak sesuai dengan keinginan anfusukum, jiwamu. Tahwa itu kan artinya keinginan, hawa itu keinginan ya, hawa nafsu, tahwa anfus, hawa nafsu. Nafsu itu nafas itu jiwa. Berarti di dalam jiwa juga ada keinginan ya. Di dalam jiwa ada keinginan. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul yang membawa sesuatu yang tidak sesuai keinginan anfusmu, lalu kamu angkuh? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang kamu bunuh. Memang kebanyakan manusia maunya sesuai dengan hawa nafsu. Nah, ketika datang Rasul menyampaikan pelajaran, tapi tidak sesuai dengan hawa nafsu dia, keinginan nafsu dia, maka di antara mereka didustakan, dan bahkan risalahnya dibunuh. Nah, pelajarannya apa? Bahwa di dalam nafas, di dalam jiwa juga ada keinginan gitu ya. Di dalam jiwa juga ada keinginan. 88-nya. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Nah, selain ada hawa, di dalam nafas juga ada kulub. Cuman kulubnya tertutup. Ketika kulubnya tertutup, yang dominan jadi hawanya. Ya, yang dominan hawanya atau keinginannya. Ketika yang disampaikan Rasul tidak sesuai dengan keinginannya, hatinya tertutup. Nah, ketika hati tertutup, bisa memahami nggak? Tidak. Kan tadi yang memahami apa?
Yang memahami tadi apa? Qulub. Qulub. Yang menyimpulkan juga qulub. Ketika hati tertutup, maka dia tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa membuat kesimpulan. Kenapa hatinya tertutup? Karena yang dominan hawa nafsu. Nah, ketika yang dominan hawa nafsu di dalam jiwa kita, maka otomatis hatinya menutup. Ya, gitu ya. Jadi tidak boleh ada hawa, keinginan atau hawa nafsu. Termasuk belajar, Pak. Belajar itu nggak boleh pakai nafsu, nggak boleh pakai hawa nafsu. Biar mengalir. Biar mengalir saja. Ya, kalau memang rezekinya Allah bakal kasih paham. Nah, kepahaman itu ketika hati terbuka. Ketika hati terbuka, jangan tertutup. Oke. Berikutnya, bahwa qulub itu terletaknya di dalam sudur. Jadi bertumpuk ya. Qulub di dalam sudur. Qulub juga di dalam jiwa. Jadi gambarnya gimana ya? Atau baca dulu ayatnya ya. Baca dulu ayatnya. Bahwa qulub atau qalbu letaknya di dalam sudur. Di dalam sudur ya. Kita lihat surat 3 154. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita rumahmu, bagi kita tidak, niscaya sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Kita lihat Arabnya ya. Ini ada kata-kata waliyab. Waliyab taliyallahu ma fi sudurikum. Artinya apa? Allah menguji apa yang ada dalam dada. Di sudur ya. Allah menguji apa yang ada di dalam sudur. Waliyumahiso ma fi qulub, dan membersihkan apa yang ada di dalam qulub. Berarti di dalam sudur ada qulub. Ya. Apa yang ada di dalam qulub? Apa yang di dalam qulub nanti diterangkan di Quran adalah fuad. Jadi kalau dibuat semacam lingkaran ya. Jadi kulit lingkaran luarnya ada sudur. Enggak, lingkaran luarnya nafas. Nafas malah, Pak. Nafas. Di dalam nafas ada sudur. Ada sudur. Di dalam sudur ada qulub. Qulub ya. Nah, nanti di dalam qulub ada fuad namanya, Pak. Lapisannya begitu. Paling dalam fuad berarti, Pak. Nah, paling dalam itu fuad, makanya hati nurani yang paling dalam. Jadi dalamnya itu adalah fuad. Hati yang paling dalam. Tidak semua orang bisa menembus fuad, Pak. Nafas. Kalau itu dalam banget gitu ya. Sudur,
Oke, kita urut lagi ya. Bagaimana proses perjalanan ilmu Allah sampai ke dada. Nggak ada. Bahwa pemilik ilmu adalah Allah. Jiwa diberi Ilmu. di dalam jiwa ada rasa, dan semua rasa itu menyebar ke seluruh Tubuh. tubuh. Kemudian bahwa di dalam nafas jiwa juga ada keinginan atau hawa nafsu, Nafsu. dan di dalam nafas juga ada kolbu, ada kulub. Kulub itu di dalam sudur. Nah, berarti di luarnya kulub itu sudur ya. Iya. Di luarnya sudur adalah nafas. Ya, adalah nafas. Nah, Jibril ya adalah dari golongan ruh. Ruhul Kudus. Nah, tadi di surat berapa yang ada Ruhul Kudusnya? Ayo. Yang lalu tuh, Pak. Tadi Minggu lalu. sebelumnya. Iya, ada Pak, sebentar. 12 107 ya, Pak ya? Bukan. Belum ada surat itu. Bukan. Ini saya ada catatannya. Oh, 2107 atau 12? 2107, Pak. Bukan. Sebelumnya surat berapa? Oh, ada Ruhul Kudus Jibril itu 16102. Bukan, yang ayat sebelumnya dibaca. Oh. Bukan dari kajian yang lalu, Pak. Bukan yang lalu, barusan. Yang Oh, barusan. Al-Baqarah Sebentar. 8788. Yang barusan sebelumnya, Iya, ya. 87. Yang Al-Baqarah 28788. ya. 28788. Coba lihat. Ada Ruhul Kudusnya di sini? Iya. Ada ya? Ya. Sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa dan kami telah menyusulinya sesudah itu dengan rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti Kekuatan dengan kebenaran Roh Kudus. kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Roh Kudus. Kudus. Oke, ada kan Roh Kudusnya ya? Ya. Ruhul Kudus itu siapa? Jibril. 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 Ini surat 2, 9, 97, bukan surat 2. Surat, nah ya baru ketemu Jibril di surat 6, Pak. 102. 2. Nah. Kok 16? 16, Pak. Yang lalu itu. Nazzalahu Ruhul, Kudus. katakanlah Ruhul Kudus, Jibril menurunkan Quran. Oke? Untuk meneguhkan hati. Apa maknanya? Kan barusan bahwa kulub itu terletak di dalam sudur, ya. Sudur di dalam nafas. Nafas. Ya. Nah, Jibril adalah golongan ruh atau disebut sebagai Ruhul Kudus. Ruhul Kudus atau Jibril itu menurunkan Quran. Menurunkan Quran kemana? Jibril atau Ruhul Kudus menurunkan Quran kemana? Ayo. Ke kulub. Ke dalam kulub. Surat 2, 97. Dibaca. Katakan, Oh, mau Pak Jito. nggih. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hati dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jibril atau Ruhul Kudus menurunkan Quran ke dalam kolbi ya. Azzalahu ala kolbika. Jadi Jibril menurunkan Quran ke dalam kolbu. Jibril selaku apa di sini? Tadi
Ruhul Ruh Kudus. Kudus. Ruh ya. Jadi Jibril itu ruh atau Ruh Kudus. Jibril atau Ruhul Kudus menurunkan Quran ke dalam kalbu, ke dalam hati. Pertanyaannya, bagaimana itu Quran bisa turun ke hati, Pak? Apa ujug-ujug turun atau ada usaha dari kita? Ada usaha. Ada usaha lah, masa ujug-ujug turun Pak maksa? Enggak. Jibril menurunkan Quran ke hati karena ada usaha dari kita. Apa usaha yang dilakukan kita sehingga Jibril atau Ruhul Kudus menurunkan Quran ke dalam hati? Nah, kita lihat di surat 70 ayat 4. Ya, lihat surat 70. Ayat 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Kalau Jibril naiknya cuma sehari, Pak. Kalau kita butuh waktu 50.000 tahun. Nah, bagaimana perjalanan 50.000 tahun bisa dijangkau dalam waktu sehari? Bisa nggak, Pak? Bisa. Kita lihat 73-nya. Atau lebih daripada 1/2 itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, ada perintah apa, Pak? Perlahan-lahan untuk Perlahan-lahan. Bacalah Quran perlahan-lahan. Coba lihat ayat 5-nya. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Yang berat. Terus? Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Turun nggak Qurannya ke hati? Turun nggak, Pak? Iya. Turun. Karena apa? Dibaca dengan perlahan. Khusyuk. Ya mesti dibaca Qurannya dengan khusyuk, dengan perlahan-lahan. Kenapa? Karena itu perkataan berat. Kalau buru-buru nggak masuk, Pak. Pelan-pelan, tapi masuk itu. Gitu ya. Nah, ini tafsir dari ayat sebelumnya. Jibril atau Ruhul Kudus menurunkan Quran ke dalam hati. Hati siapa? Ya hati orang yang mau membaca Quran. Bacanya perlahan-lahan. Janjinya bakal turun nggak Quran ke hati? Iya. Ya, iya. Ayatnya kan begitu. Nah, coba kita lihat ayat yang lain, 97. 97 ya. 97. Perhatikan di ayat 4 ya. Ini dari 1 dibacanya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jibril bukan malaikat. Pada malam itu turun malaikat dan Roh Kudus kalau mau disebut. Dan Roh Kudus. Arabnya kan ruh nih. Iya. Tanazzalul malaikatu waruh. Ruh itu Jibril. Ya, bukan malaikat terjemahnya. Karena malaikat udah disebut sebelumnya. Pada malam itu turun malaikat udah jamak. Dan Ruh Kudus Jibril. Ruhu itu Ruh Kudus. Dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Jadi segala urusan diatur oleh Jibril.
Aturannya di mana aturannya? Di Al-Quran. Di Quran. Nah, ketika Jibril atau Ruhul Kudus Jibril menurunkan Quran ke hati orang yang tadi membaca Quran, sehingga Quran masuk ke hati. Nah, Quran yang ada di dalam hatinya mengatur segala urusan dia. Jadi segala urusan diatur oleh apa yang diturunkan oleh Ruhul Kudus Jibril ke dalam hati. Jadi semua kehidupannya ikut aturan Quran yang turun ke hati. Ayat 5. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Apa tandanya bahwa segala urusan dia diatur? Ada yang ngaturnya Jibril lagi. Sejahtera. Ya gimana nggak sejahtera? Semua urusan diatur sama Jibril, Pak. Ya, halo? Iya. Ada urusan yang sulit nggak bagi dia? Enggak. Nggak ada. Semua urusan ada aturannya. Semua urusan ada solusinya. Iya kan? Quran kan memberi solusi. Nah, jadi poinnya apa? Bahwa kolbu terletak di sudur. Ya, sudur di dalam nafas. Nah, Jibril adalah termasuk golongan ruh atau Ruhul Kudus. Tugasnya menurunkan Quran ke dalam kolbu. Tapi ada syarat. Kolbu orang yang mau baca Quran sampai berkesan gitu ya, sampai berkesan di hati sehingga Quran turun ke dalam hati. Nah, peristiwa ketika turunnya Quran ke dalam hati dan dipahami oleh hati sehingga Quran menjadi pedoman yang mengatur semua urusan dia. Maka itulah yang kemudian disebut sebagai Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar. Setiap kali kita paham sesuatu itu berarti Lailatul Qadar. Nah itu, Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar tidak mesti nunggu bulan puasa, Pak. Bulan puasa juga belum tentu turun kalau hari-harinya tiduran. Nggak baca Quran. Ya, nah berarti penangkap gelombang wahyu adalah kalau wahyu itu gelombang, Pak. Kalau wahyu itu gelombang, siaran, frekuensi. Nah, yang menangkap frekuensi atau gelombang wahyu itu apa? Yang nangkepnya, Pak? Jiwa. Kulub. Langsung kulub. Kulub. Kan tadi Jibril menurunkan Quran kemana? Ke hati kan? Iya. Berarti yang menangkap gelombang wahyu atau frekuensi keilahian, frekuensi ilahi itu adalah kolbu. Oke? Nggak bisa pakai pikiran atau yang lain gitu maksudnya. Jangan nawar dulu. Ayatnya gitu. Iya. Jadi untuk bisa menangkap frekuensi ilahi, menangkap gelombang wahyu, ya, maka pakai kolbu. Yang harus terbuka apa, Pak? Kalbu. Nah, tadi si kolbu bisa nutup nggak? Bisa tadi. Bisa nutup. Kalau nutup kan dia nggak bisa nerima. Nafs, ya. Iya, kalau ketutup kan dia tidak bisa menangkap gelombang wahyu tadi. Ya. Tidak bisa menerima frekuensi ilahi. Nah, kenapa kolbu itu bisa ketutup tadi? Tadi karena ada hawa nafsu, ya. Keinginannya dominan. Jadi banyak keinginan, akhirnya hati ketutup. Wahyu nggak bisa masuk, Pak. Jadi wayahna, keinginannya harus diredam. Diredam dulu keinginan. Banyak keinginan kan kita apa? Ingin A, ingin B, ingin C dan seterusnya, Pak. Jangan terlalu banyak keinginan. Keinginan datangnya dari pikiran, Pak ya? Ya? Keinginan itu datangnya ke pikiran, Pak ya? Dari nafsu. Tadi kan hawa dari nafsu. Ya, nanti kita belum masuk ke pikiran nih, belum kepikiran, Pak. Saya juga belum kepikiran ngomong ke situ. Oke, gitu ya. Urutnya gitu dulu. Ya, jadi yang menangkap gelombang wahyu atau frekuensi ilahi itu kalbu. Jadi kalbunya mesti kebuka. Kalau TV itu antenanya nyala apa nyambung?
Kalau antenanya nggak nyambung ya layarnya burem tuh, nggak bisa nangkap frekuensi, Pak. Ya, nah tadi ayatnya udah dibaca, Pak. Surat 297, kemudian surat 70 ayat 4, 73 ayat 1 sampai 6, 97 1 sampai 5 kan? Ya. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara apa, Pak? Dengan cara apa? Itu frekuensi ilahi atau gelombang wahyu itu bisa ketangkap dengan cara Jibril. Jibril apa secara konsep masih ingat? Memaksakan diri. Jibril itu kan memaksa, Pak. Oke? Jibril itu memaksa. Jadi memaksakan diri untuk belajar. Iya. Kalau tidak memaksakan diri